Halo Sobat Genta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Genta, kembali lagi di Genta Podcast. Kenalin, nama aku Deok Tafiang Graini dari kelas 11 PSPT. Dan saya Irham Muammar dari kelas 11 PSPT. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dari SMK Kosgoro, yaitu dua orang guru yang mengajar di SMK Kosgoro. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja nih kita kenalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fetri, Waalaikumsalam Pak Malik. warahmatullahi wabarakatuh ya. Dea Irham. Oke, Bu Fetri, Pak Malik, boleh diperkenalkan dulu nama panjangnya di SMK Kosgoro ini menjadi apa? Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fetri Murasari. Saya mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sudah? Sudah, oke, Oke. siap. Pak Malik, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak Abdul Malik Sudrajat. Sebenarnya nama asli itu Malik Sudrajat. Udah pakai Abdul. Cuman waktu dulu pernah main di pesantren sama guru Bapak. Nggak boleh pertamanya Asmaul Husna, harus ada tambahan. Jadi tambahkan Abdul Malik Sudrajat. Jadi nggak boleh ya kalau di sana. Seperti itu. Ngajar di sini belum Petri ya belum. Nah, Belum. Oh, mengajar di sini belajar PAI sama seperti Bu Petri. Oke. Ya cukup. Oke, Bu Fetri, Pak Malik, boleh nggak sih ceritain pertama kali masuk SMK Kosgoro ini tuh gimana? Duh. Kapan dan gimana pertama kali masuk di sini? Di mana apa gimana nih? Gimana? Oh, gimana? Oke. Gimananya bingung ya. Gimana ya maksudnya? Pokoknya saya masukin lamaran itu pertama kali itu, boleh cerita dikit ya? Boleh cerita dikit boleh. Saya masukin lamaran itu pertama untuk SMP Kosgoro di tahun 2013. Tapi karena memang belum ada lowongan, jadi memang belum dipanggil. Di tahun 2014 Bapak Asep Mulyana meminta untuk memanggil untuk mengajar di sini tahun 2014 gitu. Dan pada saat itu memang SMK itu baru angkatan pertama itu baru di kelas 3 gitu. Berarti memang baru saya masuk di angkatan pertama, tapi anak-anak sudah di kelas 3 gitu. Cuman bedanya untuk masalah gedung dan lain-lain memang berbeda dengan yang sekarang, karena dulu itu kita masih memakai gedung SMP dan gedung SMA. Oh, masih berpindah-pindah ya. Betul, sudah berpindah. Dan sampai beberapa tahun kemudian saya mengalami yang sering Bapak kepala sekolah bilang yang kita tidak bisa buang air kecil karena memang kita belum punya kamar mandi. Sampai kita menahan pulang baru bisa gitu. Dan sampai sekarang Pengorbanan banget ya Bu ya. pengorbanan banget. Emang bener ya Allah, itu yang namanya ya, apalagi dulu tuh banyaknya perempuan, pagernya perempuan kan, jadi yang namanya perempuan gimana sih kan nggak bisa ya nahan buang air kecil gitu ya gitulah pengorbanan kita. Alhamdulillahnya sekarang dari yang dulu merasakan tidak bisa menikmati kamar mandi di sekolah sampai sekarang sudah banyak kamar mandi di sekolah gitu. Dulu berarti emang belum punya gedung ya? Belum punya gedung, terus pas punya gedung juga masih lantai bawah, berarti ya dulu masih zamannya lantai bawah, masih kotor, masih semen semuanya. Iya, betul. Sekarang sudah bagus Ya. dan makin rapi. Tuh, kan segala sesuatu itu kan bertahap ya, tidak bisa langsung instan semua jadi. Jadi kita mengalami dari yang tidak punya gedung 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, dan insya Allah mudah-mudahan sampai kita menemukan melihat gedung SMK Kosgoro itu sampai di lantai 4 yang Amin ya Allah. Amin ya Allah, yang sudah bisa bagus sesuai dengan gambar yang kita impikan. Amin ya rabbal alamin. Bagus nih. Oke, selanjutnya buat Pak Malik. Pak Malik, gimana dulu pertama kali masuk SMK Kosgoro ini, kayak gimana? Oke, terima kasih Irham sebelumnya. Masya Allah, dari cerita Bu Petri mantep banget ya. Sedikit cerita juga. Sebetulnya Bapak masuk di dalam bidang mengajar ini sudah lama, dari tahun 2006. Dari SD, pertamanya di SD, terus SMP, bahkan pernah ngajar di PAUD ya, pendidikan. Jadi PAUD, sudah memahami karakter. Nah, sekarang di SMK.
di SMK Skoro ini masuk kalau nggak salah tahun 2019 Bu Petri ya, Ya betul. menggantikan Ustadz Adi yang melanjutkan kuliah. Nah, sampai sekarang Bapak jadi pater Bu Petri, alhamdulillah masih diamanahi ya, semoga terus berlanjut sampai Allah menentukan nanti. Amin. Oke nih. Oke, di bulan puasa ini kan semua umat muslim itu kan menjalankan ibadah puasa ya. Dan yang kita ketahui puasa itu berasal dari kata syaum atau syam. Ya. Nah, boleh tahu nggak sih puasa itu sebenarnya tuh apa sih? Pengertian itu apa sih? Pengertiannya itu apa? Saum apa siam nih ya Pak ya? Syaum apa atau siam syam? nih? Boleh dua-duanya. Atau saum dulu deh, saum dulu. Saum dulu. Ya, boleh Bu Petri apa saya? Sok mau nggak Pak? Ya, sebetulnya saum siam itu satu kata ya. Ya. Cuman beda istilah aja. Asal kata saum itu dari soma yasumu saumun. Masdarnya asal kalau bahasa Arab itu masdar. Jadi apa artinya sama-sama menahan. Cuman kalau saum itu untuk istilahnya umum. Menahan dari perbuatan dan perkataan. Baik itu lagi puasa ataupun tidak. Sedangkan syam itu khusus untuk orang istilah berpuasa. Ya. Seperti dalilnya Al-Baqarah Bu Petri ya? Ya, seperti dalam Quran surat Al-Baqarah 183. Ya. Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. tattaqun. Jadi jelas di situ perbedaannya, kalau saum itu umum, sedangkan kalau syam itu khusus bagi yang berpuasa. Maksudnya menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Oke, kita kan udah tahu nih apa pengertian dari puasa. Dan sekarang mungkin Sobat Genta juga penasaran, ada juga yang belum tahu mungkin bagaimana sih pelaksanaannya dan siapa aja sih yang diwajibkan untuk berpuasa. Pelaksanaannya untuk bulan puasa bulan puasa Ramadan itu ada 1 bulan dalam 1 tahun ya. Di bulan suci Ramadan ini ada yang 29 hari, ada 30 hari gitu. Siapa aja yang wajib untuk menjalankannya? Ada beberapa syarat. Yang pertama itu Islam ya Pak ya? Betul. Islam, yang kedua itu sudah balik. Udah balik. Lalu mumayyiz ya Pak ya? Mumayyiz. Mumayyiz apa sih Pak? Mumayyiz itu, Mumayyiz itu yang umur yang sudah 7 sudah tahun, 7 tahun, tapi dia sudah bisa membedakan baik dan buruk. Gitu. Oke. Sudah bisa membedakan mana yang Ya. benar, mana yang Nah, tapi dalam ilmu fikih, dalam kitab Sapinah, sempurnanya umur balik itu 15 tahun. 15 Ya, tahun. tapi zaman sekarang karena anaknya sudah pada beger, Bu Petri ya? Beger tuh apa ya? Sudah dewasa sebelum waktunya. Gitu lah. Oke. Biasanya Sudah. kayak gitu. Ada yang umur 10 tahun 9 sudah, tahun, 9 tahun ada yang itu sudah sudah banyak haid ya. haid. Maka itu Itu sudah wajib untuk berpuasa. wajib berpuasa. laki-laki yang sudah bermimpi dan sebagainya. Maka itu boleh kategori mumayyiz Ya, gitu. atau balik seperti itu. Oh ya Pak, Bu, ada nggak sih dalil yang menjelaskan tentang puasa ini? Adakah atau ada banyak atau? Ada banyak. banyak. Seperti tadi salah satunya Bu Petri, silakan. Di Surat Quran Al-Baqarah. surat Al-Baqarah ayat 183. Mau dibacaan? Boleh dibacain lagi boleh. Silakan, boleh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya artinya apa Malik? Hai orang-orang yang beriman, Orang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang sebelum sebelum kamu, agar kamu bertakwa. agar kamu lebih bertakwa kepada Allah. Nah, bagaimana cara mencapai tingkat takwa ini? Maka ada 3 ciri, Bu. 3 cirinya. Sesuai dengan hurufnya takwa, ta, qaf, waw. Maka ciri-ciri bertakwa yang pertama ta, yaitu tawadu. Orang yang bertakwa itu insya Allah dia mempunyai sifat tawadu. Sedangkan qafnya qanaah, bersyukur menerima apa yang dia terima. Sedangkan wawnya waro. Apa itu waro? Berusaha dia menjaga dari perbuatan-perbuatan dosa, meninggalkan perbuatan dosa. Jangankan yang haram, yang makruh saja dia sangat hati-hati untuk berbuat seperti itu. Jadi meninggalkan benar-benar menjaga dari perbuatan dosa seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Hati-hati lah ya. Ya.
Di bulan puasa ini kan sayang banget nih kalau kita nggak menjalankan amalan-amalan sunahnya. Ada gak sih Bu, Pak, amalan-amalan sunah yang bisa kita kerjakan terutama untuk pelajar? Di Banyak. pelajar Apalagi Banget, kita kan di Petri ya? lingkup pelajar Petri yang di sedang kita sekolah. sekarang jalankan Bu Petri ya, program Ya, dari betul. sekolah. Silakan Bu Petri. Banyak, sebenarnya banyak, dan memang kebanyakan itu amalan itu sama untuk pelajar sama yang untuk umum ya Pak ya. sama. Seperti kayak kita sholat malam, sholat tarawih, sholat tahajud segala macam kayak gitu, tadarus Al-Quran. Nah seperti yang sekarang dilakukan di sekolah kita kan sedang ada sangat kan, ada sholat duha Iya, bersama, iya, tidak benar. berjamaah ya, Tidak tapi berjamaah, iya bersama. bersama ada tadarusan, ada murojaah, ada tausiah seperti itu. Itu amalan-amalan yang sebenarnya mungkin dianggapnya simple ya, tapi itu pahalanya kita tidak pernah tahu pahalanya berapa. Maksudnya kita kan hanya bisa mengamalkan ya Pak ya, untuk Betul, pahala-pahala kan itu hanya Allah yang tahu. Karena sesuai dengan keterangan dalam hadis kan, Masya Allah, bulan Ramadan itu bulan yang penuh Penuh rahmat. rahmat, ya. Oh, Bulan iya. magfirah, ampunan. Jadi Sunahnya saja dianggap wajib. Apalagi wajibnya, maka dilipat gandakan pahalanya. Gandakan, iya, Masya Allah. benar. Tidurnya aja dianggap ibadah, tapi jangan tidur terus-menerus ya Allah. tidur dari pagi gitu, Nah, maghrib pagi gitu. Itu ya. Mbak Surip ya, bangun tidur. Habis sahur Itu langsung tidak sholat seperti itu subuh. maksudnya. Iya. Jadi ada waktu-waktunya tertentu seperti itu. Jadi jangan disia-siakan bulan Ramadan ini, Masya Allah, raih yang sebesar-besarnya buat berbuat baik, beribadah yang semaksimal mungkin. Iya. Wajibnya wajib, sunahnya itu lebih ditingkatkan lagi gitu. Karena pahalanya melipat ganda. Masya ya. Allah. Berlipat ganda, lebih dari di bulan biasa lah gitu, Iya. dibanding bulan suci Ramadan itu sangat. Contoh dalam tadarus satu huruf di bulan biasa pahalanya 10 kali lipat. Sedangkan di bulan Ramadan satu hurufnya itu menjadi 700 kali lipat. Masya Allah. Makanya jangan Satu disia-siakan. huruf loh itu, kalau kita tadi merojaahatul 5 ayat berarti berapa hitungan itu ayatnya berapa? Allah. Satu Huruf ayat itu berapa huruf, Iya, ya. betul. Satu ayat berapa huruf? Nah itu 70 bisa 700, Masya iya, Allah. bisa berkali-kali Lipat ganda. Benar, Itu benar, yang benar. pahala yang kita tidak ketahui atau kita tidak tahu sama sekali. Oke. Terus ya Bu, di SMK Kosgoro ini selain yang tadi Ibu sebutkan, kegiatan yang dilaksanakan di bulan Ramadan kan kita lagi menjalankan sanlat nih. Selain itu tuh biasanya kita tuh ada kegiatan apa aja sih? Di dalam sanlat kali ya. Iya, di dalam sanlat itu Iya. kegiatannya apa aja sih biasanya? Ya seperti yang tadi disebutkan Bapak Malik ya. Iya. Ada pertama tadarus Terus Al-Quran. sholat duha dulu. Sebelum Ya, sholat duha dulu. Tidak, tuh wudu dulu atau Pak. Ya, adik-adiknya mau jelas. Kalau situ mah jelas. Maaf sih kalau mau suka campur ya. Kalau Bapak Wudu Udah dulu, gado wudu bahasanya. dulu, sholat duha Sudah. dulu, sholat bersama-sama. Terus kita baca doa sesudah duha, udah gitu tadarus kita murojaah dulu ya Pak ya. Ya. Baru sudah itu, nah murojaah ini yang kita tekankan di tahun ini. Kenapa? Karena kita mau target di kenaikan kelas itu seperti kemarin petunjuk Capsek itu ya, petunjuk Capsek ya Pak ya. Betul. Meminta setiap kenaikan kelas itu hafalan yang kita kemarin di murojaah pada saat sanlat ini itu akan disetorkan ketika kenaikan kelas. Oh, jadi Jadi termasuk salah nilai satu, ya, satu nilai. salah satu kunci kenaikan kelas itu adalah hafalan murojaah Ya, mudah-mudahan itu. Kalau cita-cita kita sebagai guru PAI sih pengen program baru ini Ya. dilegalkan di sekolah ini. Kenapa? Biar anak ada apa yang namanya Bu? Dasar. Ada dasar. Ada. Sekarang Jadi jangan sholat itu cuman kul huwallahu anas. Anas. 3 Oh, kul. Anas, 3 iya. kul aja kemampuan, dong. kayak ya, gitu ada ya. kemampuan, ada nilai lebih. Jadi apa yang didapatkan di SMK Kosgoro ini mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk kedepannya seperti itu. Jadi kalau sholat jadi imam nggak cuma Nah, 3 kul, kalau nggak wal asri udah nggak jauh tuh biasanya gitu. Apalagi Jangan kan mungkin- laki-laki ya Pak ya. Oh iya, laki-laki Masa tuh imam harus jadi cuma imam. 3 kul itu doang kan. Ya mudah-mudahan Allah kabul ya, mudah-mudahan Amin, nanti ada amin. salah Amin, satunya ya di Selanjutnya ya. jadi program Tetap. tetap, jadi syarat kewajiban kelulusan, jadi nilai plus juga buat sekolah SMK Kosgoro. Iya benar. Mudah-mudahan sih memang terrealisasi. Sesudah murojaah itu baru tausiah. Memang ada beberapa tausiahnya dari bapak kepala sekolah, dari guru PAI, dari wakil Siswaan. kepala sekolah, siswaan dan wakil kepala sekolah yang lain, Pak administrasi umum dan
Dan di hari terakhir itu kita ada buka puasa bersama. Di hari terakhir salat itu kita mengundang ustadz dari luar. Oh iya iya. Tuh, makanya mudah-mudahan sih itu membuat minat siswa lebih Semangat. untuk beribadah, untuk berpuasa di hari-hari tanggal-tanggal udah 20 nih Pak. Iya. Belum ya? 17. Sekarang udah malam. Ya kurang lebih segituan lah. 18, hari Di minggu 18, ketiga ya. Kan 18-an. Oke. Itu aja kali. Selebihnya sih kita guru PAI dan wali kelas beserta guru-guru yang lain menginginkannya hafalan itu tidak pada saat diujiankan saja atau pada saat setoran hafalan saja, tapi itu memang diniatkan dalam hati karena Rutinitas. memang apa? Jadi rutinitas gitu Iya, ya. jadi jadi rutinitas. rutinitas. Karena yang saya lihat beberapa hari sanlat ini ada yang memang anak itu merasa oh ini cuma hafalan, ada yang seperti itu, ada yang memang sudah merasa oh ya memang kita harus Harus memang wajib untuk kita untuk menghafal surat-surat itu untuk ke depan dan untuk pahala kita untuk juz ibadah 30 lah minimal ya. Amin. gitu. Bahkan dia Yang kita tahu kan di bulan Ramadan itu ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Qadar. Sebenarnya apa sih malam Lailatul Qadar itu? Apa ada dalilnya kah yang bisa menjelaskan pengertian itu? Lailatul Qadar itu ada dua kata ya Pak ya. Ya. Lailatul dan Qadar. Lailatul itu malam, Qadar itu Kemuliaan. kemuliaan. Berarti malam. Jamak yang sih kalau penuh. qadar itu ada yang bilang kemuliaan, ada yang bilang penentuan, Betul. ketetapan. Jadi Iya. cuman pada apa ya? Pada umumnya orang menganggap Lailatul Qadar itu malam kemuliaan. Ya, malam yang penuh dengan kemuliaan gitu. Untuk malam kemuliaan itu memang banyak yang menyebutkan itu di hari-hari terakhir apa ya, 10 hari 10 malam terakhir, terakhir. 10 malam Ya. terakhir. Tapi ada juga beberapa ulama yang mengatakan tidak mesti 10 malam terakhir. Karena kalau begitu nanti orang-orang Cuman fokusnya cuma di fokusnya 10 hari doang. soalnya ya Pak ya, Iya. yang saya rasakan juga kadang ya. ya Kita nih pas puasa nih, awal-awal puasa tuh kalau Iya. tarawih gitu ya rame di masjid. 3 hari pertama ya. 3 hari pertama, penuh tengah-tengah tuh semua. gak ada, Iya, kosong ada. di tengah doang. Iya, tuh. ntar 3 hari Nanti terakhir penuh terakhirnya lagi. baru 10 terakhir lah, baru rame lagi gitu ya. Jadi intinya pada intinya kita menjalankan puasa ini kan sesuai dengan hadis Nabi, barang siapa menjalankan ibadah puasa dengan apa? Karena ikhlas dan mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Maka menjalankan itu jangan hanya karena pengen dapat Lailatul Qadar, tapi karena ikhlas karena semata karena Allah. Jadi intinya mah tidak ingin pamrih ya Pak ya, Iya. benar-benar ikhlas karena Allah gitu. Sesuai dengan dalilnya surat Al-Qadar Al-Qadar ayat 1 sampai sampai 5, surat ke-97, 7 juz 30. juz 30. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah, sudah jelas itu. Ya. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Diturunkannya malaikat termasuk malaikat Jibril untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka malam itu akan sejahtera sampai terbit fajar. Allahu a'lam. Jadi jelas malam Lailatul Qadar malam kemuliaan lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan kalau 1000 bulan berarti berapa tahun Petri? Kurang lebih 84 tahun ya. Kurang lebih ya. Satu malam Masya Allah mendapatkan pahala sebesar seperti 84 tahun. Maka berbahagialah orang-orang yang dapatkan Lailatul Qadar. Bagaimana cara mendapatkannya? Tadi seperti tadi, menjalankan malam Lailatul Qadarnya dengan ikhlas karena Allah. Insya Allah maka akan mendapatkan walaupun ya tidak tahu kapan waktunya, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Ya. Kalau ditanya kapan waktunya, kita nggak pernah tahu. Dan taunya itu orang dapat Lailatul Qadar, kita nggak akan bisa tahu kecuali orang itu sendiri yang merasakannya. Tapi ada satu apa ya namanya perubahan yang bisa kita lihat dari akhlak tersebut. Misalkan, Dari akhlaknya ya Pak. orang yang dapat Qadar itu akan berubah menjadi lebih baik. Tadinya punten. Itu yang disebut dengan mendapatkan hidayah. Yang tadinya jarang ke masjid menjadi lebih rajin ke masjid, yang suka gibah
jadi tidak pernah gibah. Iya. Misalkan. Dari Jadi yang tadinya itu, yang tadinya kita kasar jadi sentuh. lemah lembut, Karena masya Allah perubahan, banyak sekali. karena kelihatan dari perubahan. Masya Allah Ya, seperti itu. perubahan perilaku Perilaku, mungkin ya, ya, perilaku. gitu. Tapi kalau untuk merasa dirinya mungkin dirinya sendiri kalau Iya. memang tidak terlihat dari perilaku. Dan Tapi pasti apa terlihat ciri-ciri Lailatul Qadar itu disebutkan di sebuah hadis telah diriwayatkan oleh hadis Bukhari. Yang salah satu cirinya itu ada 5 ciri. Pertama, malam itu menjadi malam yang sangat tenang, sunyi tapi tenang. Yang kedua, bulan itu terlihat separuh, setengah, tapi terang tapi tenang. Terus yang Bulan ketiga, bulan sabit ya? Iya, setengah. tapi yang ketiganya ini pagi harinya cerah tapi tidak panas, Oh, adem. Jadi bukan mendung juga ya, Pak ya? Bukan, cerah tapi tidak panas. Dan suasananya sejuk dan sebagainya. Jadi dijelaskan diterangkan di hadis Bukhari itu seperti itu. Jadi sejuk, nyaman, tenang tuh. Jadi secara salah satu ciri-ciri Lailatul Qadar seperti itu. Tapi kebanyakan memang orang tidak akan menyadarinya Ya, ya. seperti itu. Karena emang kembali lagi hanya Allah dan Rasulnya yang Ya. tahu, dan diri kita yang menjalankannya. Ada perubahan apa tidak. Intinya kembali tadi jalankan ikhlas karena Allah. Tidak subhanallah. mengharapkan apa-apa. Sebelum pertanyaan terakhir nih Bu, saya mau nanya dulu. Menurut Ibu sama Pak Malik, dari Ibu Fetri atau Pak Malik, di bulan puasa tahun ini ya, karena kita dalam masa pandemi juga gitu, ada nggak sih perbedaannya dari sebelum-sebelumnya? Biasanya kan puasa sebelum-sebelumnya tuh yang saya rasain kan meriah ya, meriah dimana orang-orang gembira, jalanan penuh, main jualan, sama yang pembeli, orang semua main, kita biasanya ngabuburit gitu ya. Sekarang karena adanya pandemi ini kan dibatasi gitu. Menurut Ibu sama Pak Malik itu ada nggak sih hikmah, ada hikmahnya kah, atau ada justru jadi jadi nggak enaknya kah gitu? Gimana? Sepertinya kalau untuk tahun kemarin ya Pak ya, ada hikmahnya yang maksudnya lebih banyak kebaikannya ya Pak ya, karena kan kita memang tahun kemarin itu kan yang benar-benar kita lagi tidak boleh kemana-mana di rumah, jadi kan ada banyak waktu kita untuk beribadah, Oh untuk iya, kita benar. tadarus Al-Quran, sholat wajib, sholat sunnah, membenahi diri, koreksi diri dan segala macam. Kalau untuk tahun sekarang sama seperti itu, tapi memang sekarang kan sudah mulai lagi ya, Iya, seperti udah mulai. itu gitu. Kembali. Itu hikmah baiknya memang ya kita bisa lebih banyak lagi menimba ilmu, pahala, ibadah itu di bulan Ramadan dengan adanya pandemi ini. Cuman yang itu kan kelebihan kekurangannya mungkin silaturahmi ya. Oh iya benar. Ya Pak ya. Kita jadi Silaturahmi susah. kita ya, kayak tahun kemarin itu kan memang kita memang stay di rumah untuk nggak tidak bisa boleh kemana-mana kemana-mana ya. ya. Iya, Paling benar. paling kita virtual saja kan silaturahminya, itu memang yang mungkin minusnya ya Pak ya. Apa tuh namanya berarti kalau kayak gitu? Karena kan kalau silaturahmi itu kan memperpanjang usia ya Pak ya. Iya. Kalau kita tidak silaturahmi dan Panjang umur, memperbanyak rezeki, Iya, menolak makanya. bala. itu. Allah a'lam bishawab. Ya kalau menurut Bapak sih tambahan buat dari Petri ya. Iya. Kullu syai'in bil hikmah. Setiap kejadian itu pasti Pasti Ada ada hikmahnya, ya benar. di pandemik ini maupun di luar pandemik. Jadi kembali ke kitanya masing-masing. Bagaimana kita menyikapinya? Cuma satu jawabannya, takwa ilallah. Tetap takwa kepada Allah. Tadarus tetap jalan, taraweh tidak terputus. Ya intinya tetap tawakal aja sama Allah, maka insya Allah Allah akan kasih kemudahan. Amin ya Allah. Dimanapun berada, Iya. mau itu di rumah, mau itu di masjid atau dimanapun kita berada, ini kita bisa selalu beribadah kepada Allah. Oke. Begitu. Dia silakan. Oke, untuk ibu bapak ada gak sih pesan atau nasihat yang mau disampaikan ke sobat kita di rumah pastinya yang selama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini? Pesan apa nih? Pesan buat buka maksudnya? Pesan Pesan nasihat apa aja? Cerita aja nih, cerita aja. Boleh nanti dikirimin ke rumah ya bu. Ya Allah. Pesan Bapak punya pesan ya buat Bapak sendiri khususnya dan buat teman-teman sekalian. Yang pertama, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun saja berada, di sekolah, di rumah, sendiri, banyakan bertakwa terus.
Yang kedua, jaga sholat 5 waktu. Kenapa Pak? Karena sholat yang pertama kali akan dihisab. Dihisab. Kalau kita sholatnya baik, maka semua amalnya baik. Kalau sholatnya buruk, semua amalnya buruk. Kan bahkan ada lagunya Bu ya? Sepohon kayu daunnya. Nah, begitulah ya. Ya, benar. Walaupun hidup seribu nah, tahun. kalau Bila enggak tak sembahyang apa gunanya Iya, Masya benar, Allah. benar, benar. Ya, yang ketiga ibda binafsi, kita introspeksi Diri. islah diri. Karena kenapa Pak? Oh, banyak orang yang bisa menilai orang lain tapi kita nggak bisa nilai sendiri. Iya. Masya Allah, makanya harus. Dan yang keempat, khairun nas anfa'uhum linnas, berbuat baik buat orang lain. Seperti itu, jadi saling membantu. Dan yang kelimanya tanpa melihat agama ya. betul. Ya, Pada seperti siapapun. monyet, Pada siapapun. tetap istiqomah. Iya. Istiqomah. Amin. Intinya kita harus seimbang antara dengan manusia dan kepada Allah, apalagi khususnya kepada Allah gitu. Dan sholat tadi yang paling terpenting ya Pak. Betul. Karena kita lagi mudik Bu ya. Iya. Oh iya, mudik. Tapi ada pengertian mudik sebenarnya, teman-teman. Itu mudik ke kampung akhirat. Waduh. Masya Allah. Itu Kalau kita mudik perlu bekal banyak gak? Bekal uang sih Pak, Oh, banyak iya. ya. Apalagi nanti mudik di kampung akhirat Bu, yang selama-lamanya abadan Iya. abada. Iya. Maka kita itu mah pergi amalan ya. Nah, harus itu kita maka persiapkan. dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Maka kita harus ingat ke situ bahwa dunia mataul gurur. Dunia adalah hiburan yang memperdaya. Iya. Sementara ya boleh kalian menjalankan tapi jangan lupakan buat ibadah iya. akhirat. Iya, karena kan Insyaallah. melihat sekarang contoh juga kan banyak orang yang banyak manusia-manusia yang saat wafat hari ini nanti malamnya Allahu Allah. a'lam. seperti itu. Makanya kan itu yang disebutkan Pak Malik tadi, bagaimanapun kita intinya beribadah itu paling nomor 1. Oke. Gitu. Jangan lupa sholat ya teman-teman. Iya, iya. Saling mengingatkan. Sholat penting. Jaga sholat oke ya. Tuh. Pokoknya suka cerita pula, mohon maaf banget sholat karena masya Allah sholat paling penting. Tuh, itu dari Pak Malik, pesan dari Pak Malik sama Bu Fetri itu, jangan tinggalkan sholat yang Allah. utama. Sholat wajib Sholat ya. wajib. Taraweh full wajibnya tinggalin itu yang Coba tidak boleh. sunnah wajib yang enggak Iya, iya. buat apa? Betul. Sholat wajib juga, sholat sunnah juga. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa ya semuanya niat amal. Oke. Oke, itu makasih ya Bu Fetri, Ibu Fetri. Sama-sama. Pak Malik, terima kasih. Irham, Dea, Diundang maaf lahir di batin juga. Kita podcast kali ini. Siap. Mohon maaf lahir batin. Kalau Iya, ada kesalahan. Pak. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami berdua. Segala sesuatunya itu hanya Allah yang paling sempurna. Betul. Kita manusia Tepatnya mungkin salah dan dosa. Tepatnya salah. Salah. Gitu. Oke. Oke. Sekian dari kami. Segitu aja pembicaraan kami hari ini. Saya Irham Muhammad Rahmana Putra dan Di Okapi Anggra ini. nantikan terus video-video Genta Podcast selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa aktifin loncengnya biar kamu gak ketinggalan video-video dari Genta Podcast lainnya. Kalau gitu, sampai berjumpa nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.